Baik, kita mulai saja mungkin ya untuk acara seminar online kali ini. Selamat datang Pak Palti. Selamat datang Bu. Iya Pak. Baik, kita mulai saja ya Pak ya. Waktu sudah menunjukkan jam 13.30 ya Pak ya. Ya siap Bu, Baik. silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat ya. Di sini Dekan, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis jika ada hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian Bapak Dr. Palti Sitorus yang merupakan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa, selamat datang Pak Palti. Selamat siang Bu, selamat siang juga teman-teman semuanya. Iya. Baik, Bapak Ibu Ketua Kelompok Keahlian, baik itu dari Kakafas, IBM, dan juga SHEE, Bapak Ibu Kepala Program Studi, Sekretaris Program Studi, jika hadir pada kesempatan kali ini, selamat siang. Ketua Panitia Acara Seminar tentunya, Ibu Mediani dan tim Panitia, serta seluruh peserta seminar online pada kesempatan siang kali ini, selamat datang. Ya, selamat siang Bapak Ibu mahasiswa juga mungkin di sini yang menjadi peserta seminar yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul ya dalam acara seminar online dengan tema Stablecoin: The Dynamics and Challenges. Ya, acara ini merupakan salah satu dari rangkaian acara seminar yang diselenggarakan oleh kelompok keahlian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan baiklah, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Dimohon Bapak Ibu peserta semua dalam posisi duduk tegak. Ya, terima kasih. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih
inovasi unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi unggul dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta, mahasiswa juga termasuk di sini ya yang kami hormati. Sebelum memulai acara inti pada hari ini, mohon berkenan untuk kita dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu seluruh peserta dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya untuk kita dapat mengambil foto bersama. Silahkan. Yep, oke. Suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, Pak? Oke, siap. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Sudah selesai, Ibu, mangga. Iya, tapi ini sebagian besar nggak mengaktifkan kameranya. Oh ya, baik. Peserta seminar yang kami hormati, kita akan langsung saja mungkin ya memasuki acara utama pada kesempatan kali ini. Seminar online kali ini mengusung tema stablecoin, the dynamics and challenges. Nah, secara umum sebetulnya stablecoin ini merupakan salah satu jenis kripto ya, yang saat ini diperdagangkan di platform digital. Nah, namun mungkin ada yang belum begitu paham begitu ya mengenai apa itu stablecoin, kemudian perbedaannya mungkin dengan jenis kripto lainnya yang sudah kita tahu familiar ya. Seperti kita tahu ada Bitcoin, Ethereum. Bedanya apa sih dengan jenis kripto tersebut? Nah, kenapa sih koin ini disebut sebagai stable coin? Apakah pergerakan dari koin dipatok pada aset cadangan tertentu sehingga harganya stabil? Sehingga dapat mungkin menjadi salah satu pertimbangan ketika kita sebagai investor berminat gitu ya untuk mencoba berinvestasi di aset kripto karena harganya yang cenderung biasanya harganya yang cenderung tidak bergejolak gitu ya seperti mata uang kripto yang lainnya. Nah, hal-hal ini mungkin yang nanti akan mudah-mudahan dibahas lebih lanjut ya oleh pakar nih, salah satu pakar kita yang sudah hadir gitu pada kesempatan kali ini, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang nantinya akan memberikan pemaparan terkait topik diskusi tadi, yaitu Bapak Dr. Palty Sitorus ya. Baik Bapak, mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu ya Pak ya CV dari Pak Palty. Mohon izin Pak. Ya, Pak Palty Sitorus adalah baik Pak. Pak Palty Sitorus adalah salah satu dosen senior ya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom pada kelompok keahlian Finance and Accounting Studies dengan fokus pada Financial Statistik dan Operation. Beliau menempuh studi doktoral pada Institut Pertanian Bogor, jurusan Doktor Manajemen Bisnis, menyelesaikan program S2 Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, beliau telah banyak mempublikasikan penelitian pada berbagai jurnal nasional internasional terindeks.
mendapatkan banyak hibah penelitian dari berbagai lembaga dan juga menjadi pembicara ya Pak Palti di berbagai event, baik itu nasional dan juga internasional pada lingkup institusi maupun pemerintahan ya. Luar biasa kalau disebutkan satu persatu sepertinya nggak akan cukup nih waktunya Pak Palti. Sehingga mungkin kita langsung saja masuk ya pada pemaparan yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Palti Sitorus untuk waktu pemaparan kurang lebih 35 menit Pak Palti. Adapun 35 selama ya? Iya, 35 menit saja Pak. Adapun selama pemaparan para peserta silahkan dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia ya. Baik, kepada Bapak Dr. Palti Sitorus saya persilahkan Pak. Baik, Ya. terima kasih Bu Irni Yunita sama FAS ya, kita bertemu pada siang hari ini, dan juga rekan-rekan saya semua, para dosen, dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang ikut pada siang hari ini. Sungguh saya bersyukur pada bulan Ramadan ini kita masih diberi semangat ya untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, ya semoga lancar, sehat terus ya, dan menjadi berkah bagi kita semua, ya, sebagai kita semua. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang stablecoin ya. Ini mohon maaf, ini stablecoin harusnya satu kata itu ya, satu kata. Jadi tidak dipisah, stable and coin enggak ya. Jadi stablecoin itu digabung ya. Jadi ralat ya. Nah, bahasa ininya adalah dynamic and challenge ya. Jadi menariknya adalah bahwa paper ini ya hari ini yang saya diskusikan ini sebenarnya adalah hypothetical thinking ya. Hypothetical thinking berarti adalah ini pemikiran kami ya. Saya, Ibu Hairunisa, Ibu Runi dan juga Ibu Andrieta ya. Kami bertiga ini dan Ibu Irni juga kalau nggak salah ya ikut ya di sini ya, yang terlibat di kegiatan untuk hibah ya. Ini adalah hypothetical baru ya, hypothetical thinking ya. Jadi artinya begini. Baru ini adalah pemikiran kami sendiri tentang stablecoin ini jadinya seperti apa. Di tempat lain bahwa stablecoin ini sudah cukup marak ya, sudah cukup marak dan cenderung bahwa trennya adalah tidak naik saja, tapi dia adalah longitudinal ya, longitudinal. Artinya dia adalah lebih lebih banyak lari ini itu kencang banget lah kira-kira begitu ya. Nah, supaya memahaminya, kita baca dulu yang disebut dengan apa itu disebut dengan stable coin ya. Jadi kalau disebut dengan stable coin ini disebutkan di sini adalah sebuah kripto ya, sebuah kripto. Jadi yang di-pack ya, yang di-pack dengan arti bahwa dia adalah bisa nanti menjadi fiat currencies atau juga komoditas ya. Atau juga seperti layaknya cryptocurrency yang lain. Ya, itu stable coin. Jadi baca stablecoin itu adalah itu. Masih baru kita membahas ini di berbagai di berbagai seminar ya. Bahkan di OJK sekalipun kita hal ini masih masih baru lah ya, masih termasuk baru dibicarakan ya, baru dibicarakan. Nah, bahasa sederhananya bahwa dia adalah merupakan inovasi pembayaran ya, inovasi pembayaran yang yang dapat meminimalkan volatility. Nah, sebab kalau terjadi volatilitas dalam sebuah keuangan, dalam mata tukar gitu ya, dalam persoalan alat tukar begitu ya, ini bisa terjadi yang disebut dengan bisa juga terjadi disebut dengan spekulasi ya, spekulatif. Kalau terjadi spekulatif ini bahaya gitu ya. Ada orang yang cenderung dia akan menunggu pada saat dia adalah turun dan membelinya itu dia akan membeli pada saat turun dan dia menjualnya pada saat tinggi. Nah, sekarang kapan dia tinggi? Nah, itu dan kalau terjadi volatile maka resikonya juga akan lebih tinggi. Jadi kita ingin mencoba melakukan yang disebut dengan mengurangi yang disebut dengan volatile, maka disebut dengan stable ya. Jadi uang mana sih yang akan stable gitu ya? Uang teknologi ya, uang secara teknologi itu dia adalah lebih stabil. Nah, kalau kita lihat kan teman-teman semuanya, saya mengambilnya itu dari apa yang menjadi latar belakang kita yang memikirkan ini ya.
Jadi pertama bahwa dikatakan stablecoin itu secara luas dikategorikan sebagai aset, ya, aset back, ya. Itu yang pertama. Atau juga stablecoin ini bisa juga sebagai algoritma, ya, algoritma gitu ya. Jadi dia adalah ilmunya teman-teman dari Pak Andre dan teman-temannya gitu ya. Ini ilmu mereka ini stablecoin ini. Kalau dari sisi kita lihat kan dia adalah sebagai algoritma. Tetapi kalau dia adalah sebagai aset, maka ini adalah ilmunya orang-orang finance gitu ya. Ilmunya orang-orang finance. Nah, dikatakan di sini bahwa desain stablecoin yang berdasarkan aset itu didukung oleh salah satu kumpulan aset yang berbeda dan sering berupa dolar. Jadi kalau ini bahasa kita sekarang ya, kalau disebut dengan dolar berarti adalah fiat money, ya, fiat money. Atau juga adalah dia bisa menjadi aset kripto, ya, seperti misalkan Ethereum dan seterusnya ya, bisa banyak ya aset-aset kripto ya. Nah, kenapa mereka menyebutkan Ethereum ya? Ethereum ini dianggapnya ini adalah lebih populer ya dibandingkan dengan Bitcoin. Nanti ada kasih jelaskan di Indonesia seperti apa. Nah, ini. Itu kalau dianggapnya menjadi sebuah aset, gitu ya, sebuah aset. Tapi kalau dianggapnya stablecoin itu menjadi sebuah algoritma, itu adalah diterapkan seperangkat aturan yang dinyatakan dengan kode perangkat lunak. Nah, itu tadi ya, bahasanya itu adalah bahasa komputasi ya, komputasi perangkat lunak untuk menjaga stabilitas nilai tukar secara dinamis. Karena dia adalah sangat dinamis begitu ya, sehingga dibuatkan dia adalah bagaimana dia supaya tidak terlalu naik turun gitu, naik turun. Nah, ini ya. Nah, kemarin saya mendapatkan sebuah pelajaran berharga ya dari proses Bitcoin ya. Harga Bitcoin sekarang sudah cukup tinggi lah ya, bisa sampai miliar gitu ya, miliar. Nah, yang sebelumnya tahun 2016 ya 2016 ketika kita menyelenggarakan ICO ICT di Bali, tell you ya. Jadi Nakamura itu sebagai pembicara dari Jepang gitu ya. Harganya pada saat itu baru $6,8 harga Bitcoin. Ya, harga Bitcoin. Nah, sekarang berapa? Andaikan saja pada saat itu, ini kita berandai-andai dulu ya. Andaikan saja saya mau gitu ya, mengikuti arahannya si Nakamura itu ya. Kebetulan saya mendampingi dia ya, mendampingi dia. Dia mengatakan, Pak Palti, come on, kamu membeli aja ini akan naik. Nah, kan saya nggak percaya sama dia. Kenapa? Karena dia adalah orang komputasi. Orang komputasi. Dia kan orang algoritma, stablecoin-nya adalah algoritma. Dia bukan orang keuangan gitu, bukan orang keuangan. Saya sangat ragu kepada dia gitu, sangat ragu. Itu mah permainannya orang-orang komputer itu dalam hati saya begitu ya. Naik turun kemudian mendapatkan gain dari naik dan turunnya gitu. Nah sekarang teman-teman semuanya, anehnya kalau kita lihat kan proporsinya yang sifatnya algoritmik itu 17%. Ini sebuah data ini. Sebuah data tahun 2019 masih baru. Sementara kalau sebagai aset dia menjadi 83. Orang kan lebih yakin kan kalau aset kan. Oh berarti ini bahaya nih kalau misalkan sudah semakin banyak menjadi aset. Ini bahaya karena bisa dia menjadi sebuah komoditas. Menjadi komoditas gitu. Nah kalau jadi komoditas seperti apa? Nah kalau kita lihat kan di sini tradisional kolateral itu 31%. Ya. Yang aset bank itu misalkan dia adalah pakai emas, gold, kemudian fiat bracket itu adalah bisa dia berbentuk single yang disebut dengan USD atau juga dengan multiple, bisa USD, bisa yen, bisa euro, mungkin bisa juga adalah yuan yang sudah digunakan sekarang, Atau juga adalah aset and fiat back ya. Ini adalah bisa mix antara gold dan fiat. Ini mix. Apakah ada pasarnya? Ada yang mix itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi kripto yang sifatnya kolateral. Kolateral yang bisa dijaminkan itu 52%, gitu ya, 50%. Itu kripto aset back ya, yang Ethereum tadi yang bisa kita bicarakan ya. Kemudian kripto and fiat back itu adalah Ethereum dan juga USD. Nah, algoritma yang tadi itu adalah yang 17%. Ya. Yang pertama disebut dengan shake knowledge. Shake knowledge itu adalah ini perbedaan antara ketika pemerintah itu menciptakan sebuah uang gitu ya. Harga uang secara fisik
dengan nilai uangnya, itu adalah security share, ya. Atau juga adalah freeback. Nanti saya jelaskan juga tuh di bagian belakangnya sedikit, ya. Kemudian hybrid. Nah, sekarang stable coin itu bisa dapat ditransfer dan juga dapat dipertukarkan dan di-redeem, ya, dengan mudah dan cepat. Bisa melalui, sekarang sudah melalui aplikasi, bisa juga mobile apps atau juga website gitu ya. Sehingga pembayaran lintas negara dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Ketika dia lintas negara, ini menjadi sebuah persoalan bagi siapa yang mengatur regulasinya. Apakah ini boleh kita sebutkan menjadi sebuah alat tukar uang atau tidak gitu ya. Mohon maaf ini internet saya kayaknya kurang stabil ya. Padahal saya sudah menggunakan yang paling cepat nih di tempat saya. Oke ya. Nah ini pemikiran kami ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa penggunaan stablecoin juga dapat meningkatkan financial stability risk ya, yang berimplikasinya itu kepada sistem pembayaran dan dapat berdampak negatif pada monetary policy space. Ini oleh ABC. Nanti kita lihatkan ECB itu apa. Nah, itu ya. Sehingga di sisi yang lain, otoritas itu harus memiliki tools. Tools apa? Pertama adalah skill dan teknologi untuk mengidentifikasi. Karena secara skill kita masih kurang mengidentifikasi ini pertukaran dari stable coin ini ya. Dari kripto ini kita masih sangat rendah sekali ya. Pendidikannya juga masih rendah, kemudian keahliannya ada yang otodidak begitu ya, otodidak. Dia bermain aja karena bermain di pasar. Ada seorang yang saya kenal ya, dia cukup terkenal juga di pasar saham gitu ya. Dia pindah ke pasar kripto dan dia belajar sendiri di lapangan. Nggak ada ilmunya dia gitu. Nggak ada misalkan seperti Pak Andri kan dia kan belajar yang disebut dengan komputasi gitu ya, data mining, big data gitu ya. Ini mah enggak. Jadi mainkan aja karena memang dia sudah punya naluri, apakah naik apakah turun itu aja diikutinya gitu. Oh berarti kalau begitu ada yang sifatnya itu adalah supply dan demand. Supply dan demand. Kemudian yang kedua, membangun framework ya. Framework pengaturan dan pengawasan yang memadai sebagai apa? Untuk mengembed yang disebut dengan supervisory ya, dan juga monitoring framework-nya pada stablecoin. Karena kalau orang nanti akan banyak melakukan pembayaran dengan kripto, ini pasti mengganggu sistem keuangan kita itu, sistem keuangan kita. Kemudian mencermati adanya keuntungan dan risiko stablecoin. Tadi sudah kita bicarakan karena volatile berarti dia akan memberikan keuntungan. Kalau dia adalah semakin volatile, risikonya besar, gain-nya juga tentu besar gitu ya. Ini yang besar kalau dapat gitu ya. Maka perlu dilakukan kajian mengenai dinamika, tantangan dan kebijakan stablecoin di berbagai negara. Inilah asal daripada hypothetical thinking kami gitu ya. Sehingga nanti akan kita lihatkan di beberapa negara itu seperti apa. Oke. Nah, ini adalah sebuah jalur lah kita sebutkan ya, sebuah jalur ya yang terkait dengan apa? Atau proses deposit dan redeem stablecoin ya. Ini saya pikir ini sudah banyak kita pahami ya, mulai dari mana gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan saja Anda melakukan membeli sebuah kripto begitu ya, kripto. Anda melakukan mentransfer dari user begitu ya, kemudian ke custodian Anda transfer, kemudian confirm receipt, kemudian di-show di agent, kemudian di-maintain sama dia, tadi apain gitu ya, sehingga nanti akan muncul yang disebut dengan smart contract ya, smart contract. Nah, setelah smart contract maka ditransfer yang disebut dengan stable coins ya, stable coin. Atau juga mungkin tidak langsung dibakar saja gitu, tidak diapa-apakan gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia adalah cocok di maintain, kemudian di agent, kemudian instruct payment, kemudian masuk lagi di custodian, naik harganya atau turun, kemudian ditransfer kalau ada proses pembelian gitu, atau juga penjualan gitu. Nah, karena sifatnya seperti ini sudah bisa kita bayangkan bahwa di dalamnya itu ada spekulatif. Ya, ada spekulatif. Nah, bagaimana caranya supaya ini adalah menjadi stabil? Nah, itulah tugasnya.
ya tugas daripada seorang regulator, ya, seorang regulator. Nah, bagaimana di kripto, ya, di kripto, artinya di pasar kripto seperti apa alurnya, gitu ya? Ada proses user melakukan transaksi di pasar kripto, kemudian ada transfer user ke receiver, gitu ya. Nah, kita lihatkan saja. Ini sebenarnya tidak jadi masalah, ya. Kalau misalkan ada yang disebut dengan regulated trusted, ya, stablecoin itu sudah dipercaya, gitu, sudah dipercaya. Kemudian kita bisa tukarkan dengan deposit fiat. Fiat itu adalah dolar atau juga nanti bisa ditukar dengan rupiah. Kemudian kita isu stablecoin-nya, kemudian di dalamnya kita beli kepada merchant, wallet, smart dex, debt exchange, dan seterusnya. Ada banyak gitu ya, menjadi triparty, bisa kita beli misalkan mobil, kita bisa beli makanan, atau bisa kita beli kebutuhan pokok yang lain, kemudian dikembalikan lagi, sisanya berapa. Atau misalkan Anda melakukan menukarnya dengan uang, gitu, dengan uang. Nah, itu proses ini adalah proses yang sangat biasa. Kemudian ada lagi dari user kepada receiver. Ya, bagaimana prosesnya? Ya, jadi setelah ada smart contract tadi, Anda sudah punya, ya, berapa Anda punya dengan kode-kode tertentu, ya. Kemudian ada pengirimnya, kemudian ada audit, kemudian dia dalam menginitiate transfer, kemudian execute transfer, ada lagi di dalamnya audit, gitu ya. Kemudian di-maintain oleh agent, kemudian divalidasi oleh DLT networking. Nah, ini ya. Jadi sederhana sebenarnya, sederhana. Nah, sekarang kalau kita lihat kan bagaimana taksonomi daripada uang, ini menjadi pemikiran kami, ya. Taksonomi dari uang itu adalah orang baru berpikir, ya, bahwa uang itu adalah tidak hanya sekedar kalau dulu uang saya ada di bank, begitu ya. Kemudian sejumlah uang tertentu, atau saya mempunyai giro, begitu ya, giro yang bisa saya cairkan di kapan saja, atau mungkin saya mempunyai deposito yang bisa saya lakukan back to back, gitu, menjadi menjadi agunan, bisa juga, ya. Nah, tapi dengan adanya cryptocurrency membuat mata uang baru beredar di masyarakat, ya. Jadi ada mata uang baru. Nah, oleh si Bates dan Garrett, itu ya, 2017 di BIS, ya. Ini adalah sebuah internasional sekuritas, gitu ya, memperkenalkan sebuah konsep baru taksonomi uang yang dinamanya itu adalah money flower, ya, money flower. Jadi dengan adanya perkembangan digital dalam ekonomi, begitu ya, dalam ekonomi dan finance, 2018 BIS lagi memaparkan namanya itu adalah konsep money flower dengan mengelompokkan 4. Jadi sebelumnya hanya disebut saja, oh, this is adalah money flower, gitu. Tapi sekarang dia membagi 4. Karena 4 ini adalah dia punya, gitu ya, dia punya kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan, atau uangnya itu bisa berubah tiba-tiba naik atau juga sekaligus tiba-tiba adalah turun. Pertama itu adalah issuer atau penerbitnya. Bisa saja dia bank sentral atau bukan, gitu. Nah, kalau di kita belum, ya, belum. Kemudian ada bentuknya itu bisa dalam bentuk digital atau juga dalam bentuk fisik, ya. Jadi bisa dalam bentuk digital, bisa juga dalam bentuk fisik. Kemudian yang ketiga, dia adalah ada aksesibilitas, ya. Apakah dia terbuka ataukah terbatas? Jadi kalau terbatas itu mungkin adalah ada kaitannya kepada blockchain, gitu ya. Nah, itu bisa jadi, ya, dalam satu format blockchain yang kita pahami, kita pelajari, oh, ini tentang proses pembayaran, gitu ya. Jadi misalkan aja Anda pergi ke Trans Studio Mall, begitu ya, dengan mata uang tertentu, ya, dengan satu koin tertentu Anda bisa kemana-mana. Uangnya itu Anda tukar, kemudian Anda setelah selesai kembali lagi uangnya kembali lagi dalam bentuk uang yang bisa digunakan tempat lain. Karena uang itu tidak bisa digunakan, koin itu nggak bisa digunakan di tempat lain. Kemudian ada yang keempat, itu adalah disebut dengan teknologi, ya. Nanti akan kita sebut dia adalah sebagai token, ya, token atau juga account base, ya, account base. Jadi kalau kita lihat kan, ya, di sini tadi ada central issues, ini yang di lingkaran warna hijau, begitu ya. Kemudian token base di warna orange, gitu ya. Warna merah dia adalah accessibility, dan digitalnya itu adalah warna biru, ya, warna biru. Nah, ini beberapa definisi, ya, tentang stablecoin ini. Banyak sekali definisinya, tapi inilah yang bisa kami sampaikan, ya. Tadi dikatakan bahwa stablecoin merupakan unit nilai digital yang bukan merupakan mata uang tertentu oleh Budman 2019.
melainkan dengan mengandalkan serangkaian alat stabilitas untuk meminimalkan fluktuasi harga mata uang tersebut. Jadi kata kuncinya adalah tentang fluktuasi, ya. Kemudian oleh Europe Central Bank 2019, ya berarti 3 tahun lalu, stablecoin itu merupakan unit nilai digital yang bukan merupakan bentuk mata uang tertentu. Jadi dia bukan mata uang tertentu, melainkan mengandalkan seperangkat alat stabilisasi. Bisa dalam teknologi gitu ya. Dan mencoba meminimalkan fluktuasi harga dalam mata uang tersebut. Nah ini, jadi fluktuasinya itu adalah itu yang sering dijaga. Kemudian 2020 oleh Financial Stability Board, ya, stablecoin merupakan cryptocurrencies yang untuk bertujuan mempertahankan nilai stabil relatif terhadap aset tertentu atau juga sekumpulan aset. Ya. Kemudian stablecoin menghuni ranah yang sama dengan Bitcoin dan cryptocurrency yang lain karena berbentuk elektronik dan dapat ditukarkan peer-to-peer dan tidak dikeluarkan oleh bank sentral. Itu 2020. Oleh BIS dikatakan 2020 juga stablecoin merupakan digital token yang dimasukkan untuk menyimpan nilai yang stabil, ya. Kemudian oleh Ante et al 2020 stablecoin itu alternatif untuk mata uang kripto yang volatile. Kripto tadi volatile, maka digunakan stablecoin yang dipatok kepada satu aset atau mata uang yang kurang volatile. Jadi lebih stabil itu maksudnya. Kalau kurang volatile berarti lebih stabil. Stablecoin menggabungkan antara keunggulan kripto dengan penerimaan yang luas dan stabilitas harga uang fiat, karena uang fiat itu dolar atau rupiah itu adalah dia adalah lebih stabil. Kemudian 2020 oleh Task Force dan International Finance Architecture, ya IFA, gitu ya, stablecoin adalah mata uang digital yang alternatif dipatok atau dipek ke sekumpulan data mata uang tradisional dan aset lainnya. Nah, oleh Clifford Chance 2020, stablecoin itu adalah jenis cryptocurrency yang diterbitkan secara pribadi dengan mekanisme untuk meminimalkan fluktuasi harga dan menstabilkan nilainya. Jadi lagi-lagi bahwa dia adalah untuk menstabilkan. Oleh CBI, itu tadi ya CBI, itu CB Insight, stablecoin adalah cryptocurrency yang dijaminkan pada satu nilai aset yang mendasarinya. Itu lebih sederhana, tapi sebenarnya tujuannya kalau dia dijaminkan berarti adalah harganya adalah stabil. Nah, kalau kita cerita tentang research tentang stablecoin, ini dia yang menjadi riset gap yang kami pikirkan, gitu ya. Pertama apa? Berfokus pada perkembangan stablecoin dan pengaruhnya terhadap kebijakan. Ya, dikatakan di sini bahwa digital currency merupakan terminologi yang masih terus berkembang saat ini. Working paper sebelumnya dengan judul Perkembangan Financial Teknologi di Central Bank Digital, kalau kita buka oleh tulisannya Harahap 2017, dia hanya berfokus kepada area CBDC dan belum membahas kepada terkait stablecoin. Ya. Di sisi yang lain ada paper yang lain juga, Implication Monitoring Financial Stability, Market Infrastructure dan Payment Banking Supervision di Euro Area, itu adalah ECB 2020, bahwa dikatakan bahwa stablecoin ini ada risikonya. Dan dia adalah ada potensial untuk dijadikan menjadi sebuah regulasi. Nah, sehingga masih fokus kepada peluang dan risiko stablecoin, serta belum banyak membahas regulasi di dalam negara tertentu tentang perkembangan stablecoin. Atau juga laporan dilakukan oleh si Hillman, menemukan bahwa stablecoin itu adalah fenomena global dan wilayah utamanya stablecoin adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Oceania. Ya. Tetapi lagi-lagi belum memaparkan secara detail mengenai regulasi stablecoin di masing-masing negara tersebut. Nah, inilah riset gap-nya sehingga hypothetical thinking kami itu adalah diperlukan kajian lanjut. Ya. Bagaimana tentang regulasi, ataukah stablecoin ini adalah bisa menjadi instrumen pembayaran, ataukah dia menjadi komoditas? Menjadi komoditas. Nah, ini adalah jenis-jenis daripada stablecoin, ya, stablecoin. Pertama adalah fiat collateral stablecoin, ya. Kemudian yang kedua adalah commodity collateral stablecoin. Kemudian ada crypto collateral stablecoin dan ada non collateral stablecoin, ya. Ini beberapa ini tadi yang paling bawah saya katakan dengan model saham seigniorage, ya. Keuntungan yang peroleh pemerintah dengan mencetak uang baru dalam periode tertentu, ya. Jadi itu disebut dengan non collateralized stablecoin, ya, stablecoin.
Nah, ini kalau kita lihat kan apa yang menjadi keuntungan dan risikonya, ya. Risikonya ada banyak, ya. Keuntungannya transaksi lebih cepat, diproses dapat dilakukan setiap saat, biaya transaksi lebih rendah serta tanpa biaya administrasi, gitu ya. Kemudian alternatif mata uang digital yang lebih aman dan lebih stabil. Nah, ini, ya. Jadi keuntungannya sebenarnya adalah kita lebih aman, begitu ya. Kemudian transaksi dapat dilakukan lintas batas dan lintas negara. Kemudian sebagai smart financial contract dan dalam jangka waktu tertentu. Dan untungnya bahwa ini adalah bisa kita agunkan, begitu, agunkan. Kemudian fasilitas remittance yang cepat dan terjangkau, ya. Kemudian meningkatkan perdagangan cryptocurrencies, ya. Kemudian memiliki transaksi penuh yang dapat dipantau. Dipantau lewat mana? Lewat gadget kita atau juga apps kita, gitu ya, apps kita. Kemudian stablecoin ini adalah keuntungannya. Sekarang risikonya, ya, risikonya adalah stablecoin yang didukung fiat dibatasi oleh semua peraturan, ya. Ada peraturannya, ada keterbatasan, kan. Contoh misalkan ada menukar uang, ya sekarang menukar uang itu hanya $25.000 setiap hari, ya. Oh, saya bisa menukar uang ke golden money changer, gitu. Kemudian pergi lagi ke tempat mana? Nggak bisa, karena yang dipakai itu adalah NIK, karena sudah satu kontrol. Saya udah pernah coba juga, ya. Maksudnya nggak bisa lebih dari 25.000, ya. Kemudian stablecoin yang mendukung kripto aset jauh lebih rentan terhadap kestabilan harga. Itu risikonya, ya. Stablecoin yang didukung komoditas memiliki risiko aset yang mendasarinya turun nilainya, jadi turun nilainya. Kemudian menghadapi potensi keterbatasan dari pemerintah lokal. Misalkan tiba-tiba ada larangan stablecoin yang dipatok kepada mata uang asing untuk melindungi uang mata lokal. Nah, ini tidak, ya, artinya begini, kita akan mengalami kerugian, itu risikonya, ya. Kemudian dia sangat rentan terhadap risiko regulasi karena lingkungan hukumnya selalu berubah-berubah, gitu ya, berubah-berubah. Dan biasanya OJK sudah mengatakan setelah terjadi dulu baru dilakukan aturan. Ya kayak sekarang, ya ketika ada yang disebut dengan binary option itu, ya setelah terjadi baru dikasih aturan. Ya, karena apa? Karena di lapangannya masih jauh. Tadi kan ada alasan bahwa masih tingkat pengetahuan literasinya masih rendah. Belum banyak orang yang bisa paham. Kemudian risiko kredibilitas lembaga penerbit berdampak pada nilai stablecoin. Jadi kalau nilai stablecoin-nya turun, ya sudah turun lagi dia ininya, si penerbitnya itu. Rentan terhadap risiko serangan peretas karena dia adalah dia adalah IT base, gitu ya. Sehingga kalau misalkan dia bisa menghack, gitu ya, menghack yang disebut dengan password atau juga algoritmanya, udah bisa kaya raya dia. Tapi yang nggak cara yang benar, ya. Apakah itu dimungkinkan atau apakah itu mungkin terjadi? Ya mungkin terjadi, ya. Karena belum tentu gadget kita ini adalah bersih dari hacker, ya. Kemudian risiko intermediari yang tidak jujur, ya tidak jujur karena kurangnya peraturan dan alat pengawasan di mata uang kripto. Nah, kalau kita menggunakan ini kan di forex misalkan kan ada batas atas batas bawahnya, ya. Berapa keuntungan yang bisa diambil. Kalau ini enggak, bebas banget gitu. Sehingga si penjual ataupun juga pembeli nanti berapa sih, ya, atasnya dan bawahnya, gitu ya. Atas dan bawahnya. Nah, ini menjadi risikonya, ya, risikonya. Ini beberapa kalau kita lihat kan di berbagai belahan dunia, ya. Jadi kalau di Amerika Serikat ini dikatakan dengan menggunakan Tether, ya, atau USD Tether merupakan stablecoin tertua dan paling populer yang diluncurkan 2014. 2014 sudah ada, ya. Berarti sudah 8 tahun, ya. Ya tentu nanti dia akan lebih kuat, gitu ya. Atau stablecoin lain menggunakan US dollar sebagai fiat money, ya. Dia bisa USD coin atau Binance USD atau juga TrueUSD, DII, gitu ya. Dan 2019 Facebook sudah mengumumkan rencana meluncurkan stablecoin yang namakan itu adalah DIM atau Libra. Nah, ini jadi Facebook aja, jadi yang punya aplikasi, gitu ya. Nah, di Eropa bagaimana? Di Eropa ini berbagai benua ini, ya. Di Eropa, stablecoin banyak dikenal dengan Eropa atau EURS, ya, atau disebut dengan Eurostatis. Itu 2018. Swiss mengembangkan stablecoin diberi nama CryptoFrancs.
dengan acuannya satu kriptonya 1 Swiss franc, berarti 1:1, ya. Jadi seimbang, ya. 2020 sebuah bank Swiss namanya Sigmund Bank meluncurkan yang namanya stablecoin bernama DCHF, ya, DCHF. Swedia itu adalah menggunakan stablecoin bernama Ekrona, ya. Ekrona 2017. Di Asia bagaimana? Di Asia itu adalah Singapura dolar, ya. Menjadi pertama melakukan proyek stablecoin dengan jaminan fiat money dolar Singapura. 2019 berarti menjelang pandemi, gitu ya. Disusul dengan Expert, ya, dengan stablecoin namanya XSGD 2020 masa pandemi itu. Yang di Indonesia seperti apa? Ya, Indonesia adalah The Rupiah Token IDRT atau juga Rupiah Private dan juga IDK Foundation. Korea bagaimana? Digunakan dengan Terra, mengeluarkan stablecoin Luna, ya, dengan blockchain-nya Terra, ya. Di kita tadi saya katakan ada token, ya. Jadi token itu yang bisa kita pakai gitu, seperti e-money kayak gitu kan. Atau kalau Anda pergi ke ke Trans Studio Mall seperti tadi ada mata uang untuk negara sekecil itu gitu, tersebutlah negara kecil, ya. Kemudian terdapat juga stablecoin namanya Yen, ya, yang menggunakan mata uang yen Jepang, ya, ini di Asia. Di Kuwait, ya, ada namanya DG Dinars dengan dinar Kuwait sebagai patokan. Ini 1:1,5, ya. Tapi dipatok, ya, dipatok. Australia apa? Namanya AUD, ya, REM. Ini namanya project stablecoin terkait dengan dolar Australia pertama diluncurkan 2018. Kemudian terdapat stablecoin yang diperdagangkan menggunakan dolar Australia. Itu Australian Dollar Token, AUDT, ya. Ada project yang namanya adalah Emparta, ya, Emparta dengan produknya eOut, ya, dan bekerjasama dengan Bitrade, sebuah perusahaan cryptocurrency tertua di Australia, Kemudian ada lagi Trueout yang diluncurkan April 2019 oleh Trust Tokens, ya, penerbit TrueUSD, meskipun belum ada token yang diterbitkan, belum ada tokennya, ya, belum ada tokennya. Nah, sekarang kita sedikit masuk di Asia, ya, Asia dan juga di di negara tertentu yang sifatnya adalah regulated dan non regulated, ya. Jadi yang belum ada regulasinya, di mana itu tentang stablecoin? Jerman, Prancis, Ukraina, Australia, Cina, Vietnam, ya, Korea, Jepang, Kuwait, Hong Kong, Filipina, Taiwan, itu belum ada regulasinya. Sementara yang sudah ada regulasinya dibagi dua, terdapat regulasi dengan ketentuan tertentu, ya, Amerika Serikat, Inggris, Swiss, dan Singapura ada ketentuannya. Gitu. Di Thailand dianggapnya itu adalah ilegal, ya sudah ilegal, ya, ilegal. Saya pernah melihat sendiri, ya, kebetulan saya ke Bali, ya. Jadi di Circle K itu orang membayar dengan Bitcoin, ya, bayar Bitcoin kemudian dipotong uangnya begitu kan, sekian gitu kan, si Circle K-nya mengambil sekian banyak dari Bitcoin-nya, ya sudah dia tinggal sekian lagi uang Bitcoin-nya. Jadi bisa, tapi nggak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang rupiah. Gitu. Jadi misalkan nih, jadi cuman nggak tahu kalau di luar, ya, di luar arena gitu, di luar arena sistem perdagangan gitu, ya, toko atau apa ya nggak tahu, tapi yang jelas ini adalah di toko yang saya lihat. Nah kalau di Indonesia, bagaimana di Indonesia? Ini menjadi tantangan kita. Ini beberapa aturan-aturan gitu, ya. Ini banyak sekali. Di Indonesia terlalu banyak aturan gitu, ya. Terlalu banyak aturan sehingga suka tumpang tindih, gitu, suka tumpang tindih. Pertama adalah siaran pers Bank Indonesia 6 Februari 2014. Ini sudah dimulai. Namanya virtual currencies, ya. Dikatakan virtual currencies bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah. Virtual currencies. Jadi kalau Anda membayar, membeli dolar gitu kan, tapi diambalnya itu adalah yang virtual, nggak bisa. Ya, masyarakat dihimbau berhati-hati, risiko penggunaan dan kepemilikan ditanggung sendiri. Nah, kayak lepas tangan gitu 2014 gitu. Padahal di situ sudah mulai banyak, sudah marak gitu kan. Kemudian 2018 masuk lagi siaran pers BI 13 Januari 2012 mengatakan memperingatkan seluruh pihak agar tidak menjual, membeli dan memperdagangkan virtual currencies. Ya. Sehingga semua yang disebut dengan alat tukar gitu ya, tidak boleh memproses yang disebut dengan transaksi pembayaran virtual currencies. Perdagangan atau apapun nggak boleh.
Nah, 2018 ya mendukung kebijakan oleh si ini nih, oleh Kemenkeu ya. Mendukung kebijakan BI tidak mengakui virtual currency sebagai alat pemegang saham. Kemudian transaksi virtual currencies membuka peluang tindak penipuan dan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian transaksi virtual currencies menimbulkan risiko bubble 2018 ya oleh Kemenkeu. Kemudian ada lagi oleh pers oleh PSSK 23 2018. KSSK mencermati tantangan mempengaruhi SSK baik sisi eksternal dan juga domestik. Salah satunya perkembangan virtual currencies termasuk juga Bitcoin. Ya ini yang mengatakan kita ya hati-hati ya kira-kira begitulah. Tapi masuk lagi yang disebut dengan oleh PPATK ya. Ini tentang transaksi uang gitu ya. 2018 oleh Pak Usman pada saat itu ya. Menyambut baik larangan penggunaan virtual currencies sebagai mata uang, mendukung kebijakan BI untuk melarang penggunaan virtual currencies dan siaran pers mengimbau masyarakat agar lebih bijak memanfaatkan virtual currencies termasuk sebagai aset digital. Itu 2018. Padahal 2016 saja kita sudah mendengarkan ini dalam sebuah seminar gitu. Konferensi internasional di Bali gitu. Dan itu di sana orang ketawa-tawa aja membaca ini padahal di pasar sudah banyak gitu. Di lapangan sudah banyak. Kemudian ada lagi peraturan Menteri Perdagangan 99/2018 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan aset kripto sebagai komoditi dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Maka pembinaan, pengawasan dan pengembangannya ditetapkan oleh kepala dari Bapeti nanti ininya, ya. Baru masuklah Bapeti tahun 2019 ya, nomor 5. Meski dilarang sebagai alat pembayaran, namun cryptocurrencies boleh diperdagangkan di Indonesia. Bapeti menerbitkan ketentuan teknisnya ya tentang pasar fisik aset kripto atau kripto aset di bursa berjangka ya, di bursa berjangka. 2020 Bapeti lagi muncul lagi tentang penetapan daftar kripto yang diperdagangkan di pasar aset. Nanti kita lihatkan listnya itu. Kemudian 2020 ya muncul lagi melarang PJP untuk memiliki atau juga mengelola nilai yang dapat dipersamakan nilai uang yang nilai selain rupiah. Jadi artinya boleh asalkan dengan rupiah. Dengan alasan apa? Supaya nilai rupiah itu juga adalah ikut stabil ya. 2021 juga sama. 2021 sama ingin mengikuti yang acuan yang dilakukan tahun 2019. 1 November 2021. Nah, berarti kan sudah masa pandemi ini kan. Bapeti menerbitkan peraturan baru terkait dengan pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset di bursa berjangka. Jadi sudah resmi, tapi dia adalah komoditas. Nah, Indonesia seperti apa stablecoin yang ada ya? Ini tahun 2020 Bapeti nomor 7 tahun 2020 terdapat 299 aset kripto yang memperoleh izin diperdagangkan di pasar fisik aset kripto Indonesia. Dan 13 itu adalah stablecoin. Ya. Apa itu? Tether, True, USD Coin, Binance, Gemini, Paxos, Rupiah Token, Status Euro, DAI, Amplify, Steam Dollar, Digicol Token, dan juga Paxco. Ini 2020. Sampai sekarang barangkali belum berubah. Jadi ini, kalau kita lihatkan stablecoin. Jadi, kalau kita lihatkan di sini, oh berarti kalau Bitcoin ada nggak? Nggak ada di sini Bitcoin. Yang diakui di Indonesia, di luar lainnya masih diakui. Nah, sehingga apa yang menjadi hipotesis kita ya sebagai efek daripada stablecoin ini. Jadi tadi aturan-aturannya kan sudah kita lihat apakah itu adalah lengkap atau tidak. Pertama, bahwa stablecoin berpotensi untuk dapat digunakan dalam cross border payment. Jadi kenapa? Karena Indonesia masuk dalam dunia itu. Ini karena kenapa? Karena jaringan aset kripto yang borderless dan tersedia 24 jam. Ya, 24 jam itu yang pertama. Artinya adalah ada isu cross border payment dan nanti akan kita lihatkan karena dia juga akan mempengaruhi kepada apa? Kepada currency exchange ya. Jadi di sana harga berapa, ini juga bergerak. Jadi ada dua yang bergerak sekarang. Kriptonya bergerak, kemudian nilai tukarnya juga, nilai tukar uang resminya juga bergerak gitu. Jadi dia adalah sangat dinamik. Kemudian transaksi menggunakan bank transfer cenderung memakan waktu lebih lama. Jadi kalau bank itu bisa lebih lama dan biaya lebih mahal.
Karena terdapat biaya spread dari nilai tukar. Ya, samalah seperti kita misalkan. Ketika saya ingin membayar paper ya untuk publish paper, awalnya itu adalah harga masih 13.000. Tiba-tiba ketika sudah di ini menjadi 14.000. Nah, berarti ada spreadnya, gitu ya. Nah, kalau di stablecoin mungkin itu bisa terhindar, gitu ya. Kemudian diduga bahwa komponen biaya yang dibutuhkan untuk transfer dana menggunakan bank transfer dan stablecoin itu memiliki perbedaan. Ya pastilah memiliki perbedaan. Dan melalui bank transfer membutuhkan biaya transfer yang lebih mahal. Namun, ya yang perlu cermati pula kita menggunakan stablecoin dapat dengan komponen biaya lain atau biaya yang namanya withdrawal fee. Ya yang tentunya berbeda-beda tiap stablecoin dan exchanger yang ada. Ya. Dan yang terakhir itu adalah perbedaan yang ada tiap stablecoin terhadap faktor akseptasi stablecoin tersebut. Bagaimanakah kita bisa menerima stablecoin itu? Ini menjadi perbedaan itu. Jadi nanti larinya itu adalah kepada apa? Kepada kualitatif, gitu. Pada kualitatif. Nah ini ya. Jadi kami gitu ya. Kami mengharapkan bahwa dari sini harus menjadi sebuah pemikiran ya, menjadi hypothetical ya, hypothetical. Apa yang menjadi tantangan stablecoin di Indonesia? Nah ini persoalannya kepada Bapeti. Ya, Bapeti itu ngapain? Memang dia adalah fungsinya kan mengatur kripto secara umum dan belum terdapat regulasi spesifik terhadap stablecoin. Kemudian diharapkan Bapeti itu dapat mengatur lebih lanjut tentang stablecoin. Mengingat perkembangan stablecoin Indonesia itu sudah semakin bagus, sudah semakin marak gitu. Ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah pemberlakuan stablecoin dapat dikategorikan sebagai alat transaksi pembayaran? Ya atau tidak? Nah nanti kita lihat kan untung dan ruginya. Kemudian bagaimana memitigasi risikonya? Nah ini oleh tugasnya siapa? Tugasnya Bank Indonesia. Nah itu ya, jadi teman-teman semuanya bahwa stablecoin ini juga mempunyai peluang sekaligus juga adalah dia mempunyai tantangan. Itu ya. Nah begitu teman-teman, Bu Irni dan semuanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa ini adalah hypothetical thinking dari kami, termasuk juga Bu Irni ya terkait dengan stablecoin ini. Silakan saya kembalikan ke Bu Irni. Baik, terima kasih Pak Palti atas pemaparannya. Para peserta seminar yang saya hormati ya, tadi pemaparan lebih detail ya terkait dengan stablecoin, termasuk di antaranya tadi pengertian, kemudian keuntungan, resikonya, perkembangan di berbagai benua disampaikan, regulasinya juga, termasuk tadi sampai pada hipotesis efek dan juga tantangan ke depan ya Pak Palti, seperti ya, itu. Ya, yang betul. tentunya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut mungkin ya. Iya Bu, betul. Baik, kepada para peserta seminar, saya persilahkan untuk bertanya, barangkali ada pertanyaan terkait dengan stablecoin ini, saya persilahkan. Ya, barangkali silakan. Belum ada? Kalau mungkin masih ini ya Pak ya, masih ini pertanyaan ya, mungkin ya, ya, mungkin dari saya aja silakan, dulu mungkin ya Pak Palti. Tadi kan dijelaskan ya bahwa stablecoin ini bisa menjadi satu aset sebagai alat stabilitas ya Pak ya, alat stabilitas. Nah sebetulnya bagaimana sih mekanismenya sampai si stablecoin ini bisa menjadi alat stabilitas tadi Pak untuk meminimalkan fluktuasi harga mata uang dan juga menstabilkan nilainya. Yang kita tahu kan si fluktuasi harga dari aset kripto itu kan fluktuatif banget ya Pak Palti, gitu kan. Apakah stablecoin tadi mungkin di awal saya agak beda persepsi juga gitu ya. Stablecoin yang saya tangkap itu mungkin dia ada underlying aset gitu Pak, misalnya berupa tadi ada yang gold kan ya Pak ya, ada mata uang dan seterusnya. Seperti itu tadi sih pemikiran saya gitu. Ya itu Pak, pertanyaannya mungkin tadi balik lagi mekanisme ya, mekanismenya seperti apa sih Pak bahwa aset ini bisa dikatakan bisa menjadi alat stabilitas untuk meminimalkan fluktuasi harga mata uang dan menstabilkan nilainya gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Irni. Jadi dari judulnya tadi ya bahwa stablecoin ini adalah merupakan inovasi pembayaran ya yang dapat meminimalkan volatilitas
yang merupakan karakteristik dari currencies, cryptocurrencies. Jadi betul ya bahwa dia dikhususkan adalah untuk kripto. Untuk kripto. Karena kripto tadi adalah sangat volatile, maka adalah yang namanya stablecoin. Stablecoin ini adalah proses pembayaran. Nah, nanti akan disebutkan, oh stablecoin saya apa? Stablecoin yang diakui oleh pemerintah itu apa? Nah, Indonesia kan belum punya. Yang ada itu adalah misalkan orang bermain. Kalau misalkan punya token 1:1 itu, Bu. Jadi kalau Anda artinya 1:1 kalau token itu, kalau Anda membeli dengan uang Anda misalkan di e-money gitu ya. Anda membeli harga barang itu 5.000, maka uang dari Anda itu diambil dari money 5.000 juga, itu 1:1. Kecuali kalau misalkan Bitcoin tidak 1:1, karena satu Bitcoin itu kan berapa ratus berapa ratus juta gitu kan kalau diuangkan gitu ya, Nah kan bukan 1:1 ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa stablecoin ini karena tadi dia adalah teknologi yang ini kan, dia adalah akan cepat melakukan yang disebut dengan karena volatilnya bagaimana membuat dia adalah menjadi satu nilai yang tidak terlalu volatile. Volatile tetap ada, tapi dia adalah rendah. Supaya apa? Supaya orang tidak bermain banyak di situ. Kalau nanti orang bermain nanti di stablecoin, nanti dia akan ngapain? Ya dia buatkan lagi nanti sebagai sebagai mata tukar, alat tukar. Jadi ini adalah hanya sebagai komoditas. Dibuatlah komoditas. Nah, berapa dia? Nah, itu Bu, stablecoin yang dimasukkan. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya itu ya tadi kan ini kan karena hypothetical thinking gitu ya. Kayaknya perlu sebuah regulasi di Bank Indonesia gitu ya. Misalkan ini Indonesia kalau kripto A harganya adalah sekian rupiah. Itu yang nggak pernah ada gitu. Nggak pernah ada. Nah, kalau itu ada, dengan cara apa? Dengan cara digital. Kenapa digital? Karena dia lebih murah. Tidak tergantung daripada biaya transfer, biaya redeem, dan seterusnya. Sehingga dia murah sekali. Sehingga tidak terganggu karena kan ada proses Anda membeli. Contoh misalkan yang sederhana lah. Ya. Saya kemarin kebetulan ke Sumatera Utara. Naik ferry dari Pulau Sumatera ke Pulau Samosir, begitu ya. Ke Samosir. Itu harganya 170.000. Tapi harus bayarnya dengan uang digital, dengan e-money lah begitu. Tetapi kartunya itu adalah harus dibeli dari dia. Harga perdananya 20.000, berarti kan saya bayar 190.000. Oh, setelah itu nggak bisa lagi saya pakai gitu. Nggak bisa pakai, kecuali saya datang lagi ke sana gitu kan. Saya kan nggak datang lagi ke sana kan. Nggak datang lagi ke sana, berarti saya harus menyiapkan uang 190.000. Padahal dipakainya 170. 20.000 apa? Nah, kayak gitu kan itu membuat tokenisasi itu jadi nggak 1:1 lagi gitu, menjadi 1 banding berapa gitu, 170 menjadi 190 gitu. Itulah harganya. Kecuali kalau saya datang lagi, saya tinggal ngisi 150 gitu, 150. Tapi kan belum tentu saya datang lagi kan, sebelum datang lagi. Nah itu kira-kira. Sehingga bahwa stablecoin ini, saya katakan tadi, dia adalah lagi-lagi dia adalah sebagai alat untuk apa? Inovasi pembayaran yang dapat meminimalkan volatile, ya, yang sifatnya uangnya itu adalah uang yang teknologi, ya, uang teknologi atau kripto, ya, kripto. Begitu kira-kira Ibu Irni. Baik, terima kasih Pak Palti responsnya Ya, nih. ya. Jadi bisa dikatakan ini salah satu inovasi pembayaran. Nah kalau saya berikan kesempatan dulu nih, mungkin sudah ada yang mau bertanya, silahkan. Oh ini ada respons dari Pak Gadang nih Pak Palti, stablecoin menjaga stability-nya dengan menjaga scarcity-nya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Gadang. Betul ya, bahwa stablecoin ini ya, bahasa ini kan berasal dari stable gitu ya. Memang menjaga stability-nya, fungsi utamanya itu. Makanya tadi kan ada kalimat pertama di peg gitu ya. Tidak di floating. Kalau floating kan mengambang. Kalau di peg berarti dia adalah kasih harga tertentu ya. Harga tertentu. Apakah 1:1, apakah 1:25 gitu. Nah, yang sering terjadi itu apa? Yang terjadi dimainkan di pasar. Mainkan di pasar gitu. Ya udah karena sulit gitu ya. Karena ini kan ada tentang kelangkaan. Karena dia langka, maka dia cenderung dari supply dan demand main. Nah, kalau dia semakin sedikit, harganya makin mahal. Nah, dari sana aku mendapatkan sebuah uang atau juga bisa mendapatkan yang lainnya gitu ya. Ya, berarti selain sebagai inovasi pembayaran bisa juga sebagai alternatif investasi. Begitu Pak Palti?
investasi, tapi dia adalah menjadi tetap gitu ya, stabil. Dia tidak, ya kalau dia semakin bagus stablecoin yang digunakan ini, ya dia akan apa namanya, akan mendapatkan nilai tambahan, ya gain dari investasi yang dilakukan gitu. Gitu. Oke, baik. Untuk baik, selanjutnya mungkin silahkan saya. Ini ada pertanyaan Bu nih, bukan Oh pertanyaan, iya, mungkin ada komentar pertanyaan. dari Pak Rudi ya. Nah, dari Pak Rudi ya Pak ya, staking stablecoin, istilahnya deposito stablecoin, ada market yang memberi bunga atas staking tersebut. Dari mana ya Pak Palti penyedianya memberi bunga tersebut? Oke, baik. Ya. Sudah pasti bahwa kalau kita menggunakan stablecoin, dia pasti menukarkan itu adalah ke mata uang yang resmi. Sudah pasti. Oleh siapa? Oleh providernya sendiri. Gitu. Sendiri. Ketika ditukarkan, jadi contoh misalkan ini, Pak Rudi memulai stablecoin oleh si X itu ada ininya, ada providernya, ada custodiannya. Ya. Uangnya kan dikasih misalkan 1 miliar, gitu, 1 miliar. Nah dia akan olah itu uang, dia uang tuh. Nah ini yang kita harus cermati, jangan sampai dia olah uangnya sehingga harganya itu volatile, bisa turun banget, bisa naik banget gitu. Nah bunganya dari mana? Ya ketika dia melakukan itu adalah dengan investasi yang aman. Dia simpan kepada bank, dia simpan kepada macam-macam, investasi kemana gitu. Nah itu, bunganya dari situ. Kalau dia disebut dengan staking stablecoin, ya, yang sifatnya deposito stablecoin, memang ada. Ya, deposito berarti kan dia adalah uang yang dapatnya uangnya itu berjangka gitu kan. Ada tertentu, misalkan kita punya deposito 3,5% setahun gitu ya, 3,375 sekarang. Karena naik 25 poin gitu, 25 poin. Untuk apa? Untuk orang bisa menyimpan uang gitu, menyimpan uang. Fungsinya kan di sana. Jadi tentu di sana, Pak. Nah, sekarang sejauh mana ini dipakai gitu ya? Apakah menjadi sebuah rupiah, sebuah negara tertentu? Karena nanti kalau misalkan regulasinya sudah ditetapkan boleh bertukar dari antar negara begitu ya, maka stablecoin mana yang paling kuat gitu? Indonesia kah? Thailand kah? Kalau Thailand tadi kan masih merah, dia tidak melakukan gitu. Amerika kah? Swiss kah gitu ya? Nah, itu Pak. Jadi menarik memang dari mana bunganya itu. Itu kemarin ada juga pertanyaan dari mahasiswa saya ya. Mahasiswa saya di tempat lain ya. Saya mengajarkan ini ke tempat lain ya. Di salah satu PTS di Jakarta. Pertanyaannya itu persis sama. Ya kalau deposito dari mana uangnya gitu kan? Karena salah saya bilang bahwa uang itu sudah disimpan seperti misalkan Anda, contoh misalkan nih, Anda atau Pak Rudi ya membeli e-tol 500.000, Bapak kan mau pergi kemana? Ke Semarang. Semarang kurang lebih 400.000 tolnya gitu ya. Anda beli 500.000 ya, 500.000. Berarti begitu habis gitu kan, ada 100.000 nggak dipakai lagi. Itu dikemanakan? Kan uangnya tetap 100.000 Pak. 3 bulan lagi juga 100.000. Dikemanakan tuh uang? Ya sudah pasti dikemanakan, itu dia pasti mainkan ke dalam satu instrumen investasi gitu. Nah, kalau begitu ya enak banget dong. Yang nggak enak juga kan dia kan membuat yang disebut dengan ini kan, yang disebut dengan platform kan. Buat platform karena di sana itu ada teknologinya kan, menyimpan uang itu kan ada teknologinya. Ya sama juga bagaimana kalau kartu prabayar gitu, prabayar juga sama. Tiba-tiba dia nggak ingat lagi, dia nggak ingat nomornya, sehingga nggak pernah dipakai gitu. Hanguslah uangnya. Nah itu kemana itu? Nah kalau itu saya sih belum pernah tanya ya ke teman-teman di telekomunikasi, uangnya itu dikemanakan itu? Nah, apakah itu pendapatan lain-lain atau apa itu di akuntansinya? Mungkin kita harus mencari banyak itu. Ya. Baik, ya, terima kasih Pak Palti responsnya. Semoga puas ya dengan jawaban dari Pak Palti, Pak Rudi. Ya. Baik, izin mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Palti karena waktu juga ini. Oh ya, memang sejam bukan 2 jam. Kita 1 jam saja Pak untuk seminar gitu. online ini. Oh iya. Itu memang waktunya sangat singkat ya Pak ya. Mungkin nanti kita adakan lagi sesi berikutnya Pak Palti. Iya. Mudah-mudahan riset ini diterima Bu. Iya Pak. Mudah-mudahan riset kita ini diterima. Amin. Mudah-mudahan. Sedang direview sekarang Bu.
Siap, Pak. Baik, izin saya sampaikan lagi, Pak. Ada beberapa, masih ada 2 pertanyaan lagi Ya, nih. silakan. Ya. Nah, ini ada Ibu Mariam Namira, izin bertanya, bagaimana stablecoin dapat menjadi bridge antara cryptocurrency dengan uang tradisional? Nah, ini dulu mungkin Pak, nanti pertanyaan yang terakhir dari Pak Dwi Urip ya. Terakhir mungkin itu. Ya, oke, baik Bu Mariam, selamat siang Bu. Tentunya kalau yang disebut dengan uang tradisional mungkin adalah uang yang konvensional ya. Jadi kalau tradisional, uang tradisional itu kan dia barter, itu yang paling tradisional kan, barter satu A, barang A dengan barang B. Dengan uang tradisional berarti uang yang dikeluarkan oleh bank sentral gitu, bank sentral. Apakah dia menjadi stablecoin ini menjadi bridge antara kripto dengan uang tradisional? Tidak seperti itu saja Bu, tidak hanya bridge, tapi dia sebagai jembatan tidak, tapi dia menstabilkan karena terjadi fluktuasi. Kalau terjadi fluktuasi itu bahaya. Dan ini yang ditakutkan orang-orang keuangan itu, kalau dia bisa mengurangi fluktuasi ya, orang-orang keuangan apapun itu di pasar derivatif atau juga di pasar uang itu sudah enak banget gitu ya. Itu kalau bisa diprediksi kan, yang disebut dengan volatile-nya bisa diprediksi, itu yang paling jago gitu ya. Kalau ilmu-ilmunya gas, ilmu-ilmunya itu ya itu yang dipakai gitu, Bu Mariam. Sehingga betul itu adalah sebagai bridge, tapi tidak hanya bridge saja, dia adalah bisa menekan yang disebut dengan volatile. Ya. Nah tentunya adalah nanti bisa saja menjadi langka. Oh iya, bisa saja menjadi langka karena diperebutkan langka menjadi harganya jadi naik. Nah ini bagaimana caranya? Nanti ada batas atas dan ada batas bawah. Batas atas dan batas bawah. Itu tugasnya orang regulator. Kemarin waktu diskusi di OJK, ya bagaimana nanti ya? Berapa ya? Berarti ada orang teknologinya yang harus melihat itu dengan data yang sangat panjang gitu ya. Sangat panjang. Data yang sangat panjang itu big data, banyak yang datanya. Nah, berapa di atas, berapa di bawah. Supaya orang tidak banyak rugi. Itu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Semoga puas ya dengan jawabannya Bu Mariam. Yang terakhir nih Pak Palti. Nah, ini ya, apakah keberadaan cryptocurrency seperti stablecoin ini justru dapat memperbesar risk peluang praktik money laundry, penggelapan aset atau melarikan pajak dari negara? Oke, terima kasih Pak Dwi Urip ya. Oke, tentunya itu pun bisa terjadi ya. Tetapi kalau bank sentralnya dia adalah kuat dari sisi deteksi dari apakah ini berasal dari uang kotor atau tidak, sehingga biasanya kan uang kotor itu kan lari dari mana? Dari koruptor atau juga dari narkoba atau juga perdagangan-perdagangan yang tidak tercantum dalam dalam daftar pajak dan daftar kekayaan gitu ya, daftar kekayaannya. Nah, sering sekali memang sekarang lagi tren gitu dikriptokan saja. Saya beberapa baca di online ya, di media online, tapi di bisnis Indonesia online gitu ya. Jadi ada sekarang para pejabat-pejabat gitu, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga mengkriptokan semua asetnya dan dijadikan untuk ditukarkan. Oh, bisa saja bahwa itu adalah cara dia adalah untuk membersihkan hartanya, bisa. Nah, peluangnya itu selalu ada Pak Dwi ya. Nah, ini tugas kita ya, tugas kita juga ya. Teman-teman di hukum juga harus mantap banget tuh mempelajari itu. Kalau polisi dia nggak tahu, ya orang ini kan masuk, kalau di polisi kan ini masuk krimsus kan, kriminal khusus nih, yang cyber nih. Tidak hanya kriminal biasa, tapi krimsus. Krimsus itu adalah kriminal khusus yang sekarang diturunkan satu divisinya setingkat kolonel ya, setingkat kolonel di kepolisian itu dia harus memahami big data. Dia harus berasal dari, dia punya, bukan tidak harus berasal ya, tapi dia punya kemampuan untuk melakukan data mining dan juga komputasi yang bagus. Yang menarik Pak Urip ya, kita mungkin bisa kolaborasi nanti melihat yang mana yang dibersihkan, mana yang tidak, Pak. Ya, bisa kita lihat dari mana? Dari asetnya dia jadi berapa, kemudian dia mainnya di mana? Apakah dia memiliki kripto? Kan ketahuan sekarang, Pak. Bapak memiliki kripto berapa? Oh, sudah ada datanya gitu. Sehingga bisa tahu juga sebenarnya PPATK itu tahu uang ini dialirkan kemana, ke kripto atau bukan, atau ke uang konvensional. Itu kan uang konvensional
bisa saja lebih gampang. Jadi Bu Irni dan teman-teman semuanya, sekarang orang menyogoknya itu adalah dikasih kripto aja, Bu. Jadi tidak, kalau dulu kan transfer gitu kan, udah ketahuan tuh. Nah sekarang pakai kripto. Nah dikasih lewat siapa? Bisa lewat anaknya gitu ya. Kalau yang paling sederhana, dia adalah mengirimkan apa? Mengisi kuotanya. Kuotanya berapa? 50 juta. Kuota internetnya gitu kan. Untuk suap gitu ya. Untuk suap. Nah kemudian kuotanya itu untuk mencairkannya bagaimana? Dia jual. Dia jual kemana? Ke toko besar. Siapa itu yang pedagang-pedagang yang di pinggir jalan itu? Dalam pinggir jalan tuh. Oh iya ya, saya beli. Ya sama, saya juga sama. Saya punya retail sedikit yang kecil di sana. Saya beli kuota. Kuota nanti saya kasih ke petugasnya. Kamu kasih kuota ini. Oh, sama-sama juga ya. Kalau ada orang korup, dikasih kuota itu dijual ke ini, kasih uang cash itu. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih respons dan jawabannya Pak Palti ya terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dwi ya. Mudah-mudahan cukup puas ya Pak Dwi. Baik Pak Palti, ini mohon maaf karena waktu juga nih yang sangat singkat. Saya yakin sih masih banyak peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin Ketua Panitia Bu Mediani bisa mengundang lagi Pak Palti nanti ya sesi berikutnya. Untuk membahas terkait ini lebih detail lagi gitu ya. Baik Pak Palti, dengan pertanyaan tadi, maka sesi seminar kali ini kita cukupkan ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Nanti kita akan undang lagi ya Pak ya untuk membahas. Terima kasih Bu, silakan. Ini ada di sini Bu Runi juga, Ibu Irni dan juga Ibu Andreta. Ya, baik. Terima kasih dan baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir sudah acara seminar online kali ini dengan tema Stablecoin, The Dynamics and Challenges. Terima kasih atas sharing yang telah diberikan oleh Pak Dr. Palti Sitorus, Pak. Sama-sama Bu Irni. Ya Pak, terima kasih. Juga timnya ya Bu Runi, ada Bu Andrieta yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih. Semoga acara hari ini membawa keberkahan dan kemajuan untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, selalu semangat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada para ketua kelompok keahlian, panitia acara tentunya Ibu Mediani Putri dan tim pelaksana ya atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya dalam pelaksanaan acara hari ini. Sampai bertemu kembali pada acara seminar online yang lainnya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Ya. Selamat menjalankan puasa teman-teman. Ya, mari. Ya, Bu Rina hatur nuhun. Bu Rina. Baik, saya izin live ya. Oke. Mohon Mbak. Saya juga. Makasih Bu. Izin live ya. Bu Rina, sama-sama Bu. Yuk, sehat-sehat Bu ya. Sami-sami Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.